Apakah benar-benar ada manfaatnya? Saya akan tunjukkan di video ini ada 8 manfaat utama anak belajar menulis. Halo, ketemu lagi dengan saya Edi Sagius. Kita akan bahas di video bagian kedua ini apa saja manfaat dari menulis untuk anak-anak kita. Ya. Pertama, anak-anak yang dilatih untuk menulis sejak dini, dia akan cenderung memiliki lebih banyak kosakata. Kenapa? Karena ketika anak-anak ini belajar menulis di awal-awal, mereka akan selalu tanya kepada orang tua atau kepada pelatihnya, kalau mau menulis ini bagaimana? Istilah yang tepat apa? Kata-kata yang tepat apa? Ketika mereka berlatih menulis tahap demi tahap, maka perbendaharaan kata ini akan terus bertambah sehingga mereka kelak akan menjadi seorang komunikator yang bagus. Biasanya seperti itu. Yang kedua, ketika anak-anak kita ini berlatih menulis, sebenarnya mereka juga sedang berlatih untuk berpikir secara sistematis. Ya, kenapa demikian? Karena misalnya kalau mereka menulis cerita tentang perjalanan, atau menulis cerita tentang hobi mereka, atau menuliskan mimpi-mimpi mereka, mereka akan pasti mengawali sebuah tulisan dengan kalimat pembuka. Ya, kemudian mereka akan didorong untuk berpikir setelah membuka paragraf atau membuka alinea atau membuka tulisan, apalagi yang akan diceritakan. Mereka akan terdorong dengan sendirinya untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran atau hal-hal yang ingin mereka ungkapkan. Mungkin satu persatu. Semula mungkin ya kayak mosaik lah ya kalau namanya anak-anak baru belajar. Tapi nanti lama-lama mereka akan semakin pintar menyusun kalimat-kalimat. Nah, pada titik ini sebenarnya anak-anak sedang diajarin atau sedang berlatih berpikir lebih sistematis. Ini akan besar sekali manfaatnya kelak di kemudian hari. Nah, dengan berlatih menulis, ini manfaat yang ketiga, anak-anak kita didorong untuk belajar mengekspresikan ya perasaannya, mengekspresikan hal-hal yang ingin disampaikan, mewujudkan atau mengkonkretkan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya sekilas tampak sepele, tetapi ini penting sekali. Ketika mereka belajar di sekolah, ketika mereka belajar mulai dari tahapan mendasar sampai nanti tinggi, salah satu poin yang terpenting adalah mereka harus berani, harus bisa untuk mengungkapkan pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan, penilaian-penilaian mereka. Karena ini diperlukan sekali dalam kehidupan sehari-hari mereka. Manfaat keempat, ya, mereka akan berpikir atau berlatih berpikir analisis. Keterampilan yang sangat penting menurut saya yang harus dikuasai oleh anak-anak kita, ya, dan kalau dilatih sejak dini ini akan semakin bagus hasilnya nanti di kemudian hari. Ya, kemampuan analisis ini sangat penting ya di setiap tahapan pendidikan mereka. Kalau Anda amatin di beberapa soal ujian yang berbentuk esai, sebenarnya di situ dibutuhkan kemampuan analitik dari anak-anak kita. Ya, kalau mereka sering berlatih menulis, ya, belajar mengekspresikan gagasannya, maka sedikit demi sedikit kemampuan analisisnya akan terbangun sampai suatu tahap nanti ya ketika mereka semakin terlatih, ketika dikasih pertanyaan apa, mereka akan dengan leluasa, dengan enak, dengan lancar, dengan runut untuk menjawabnya. Kemudian manfaat yang kelima, dengan berlatih menulis, misalnya menulis dongeng, menulis puisi, menulis riwayat perjalanan, menuliskan hobi mereka, atau kemungkinan menulis cerita fiksi, atau membuat review seperti kasus anak saya, nah, itu sebenarnya merupakan alat atau instrumen buat mereka untuk mengeksplor diri mereka. Ya, jadi menulis ini kan mengembangkan apa yang ada di pikiran, ya, diungkapkan terus kemudian diolah sedemikian rupa sampai kemudian menjadi gagasan yang bisa dinikmati. Nah, kalau anak-anak kita dilatih sejak awal untuk mau mengekspresikan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, itu seperti menggali apa yang ada di dalam diri mereka untuk ditumpahkan, dikeluarkan. Sehingga ini sebenarnya bermanfaat buat orang tua dan anak untuk saling mengerti, menjalin komunikasi melalui bahasa karya mereka. Itu manfaat yang kelima. Manfaat yang keenam, ya, ini juga tidak kalah penting.
Ya, sebenarnya dengan berlatih menulis apapun bentuk tulisannya, anak-anak kita sedang dilatih untuk meningkatkan keterampilan berbahasa mereka. Orang-orang yang memiliki keterampilan menulis dengan baik, ya, umumnya memiliki kemampuan juga untuk mengungkapkan gagasannya juga dengan baik pula. Dan ini masih hipotesis menurut saya, nanti mungkin Anda bisa menguji sendiri apakah benar anak-anak atau orang yang pandai menulis biasanya juga memiliki kemampuan berbahasa yang lebih bagus, ya. Apakah ini penting? Sangat penting sekali. Yang ketujuh, anak-anak yang mampu menulis, ya, memiliki keterampilan menulis yang baik, dia akan memiliki kebanggaan di dalam diri mereka, ya. Karena memang betul tidak semua orang itu nulis dengan baik. Nah, kalau anak-anak Anda sudah dilatih sejak awal menulis dengan baik, maka nanti ketika mereka remaja, mereka dewasa, harus berhadapan dengan dunia kerja, mereka memiliki keunggulan yang berbeda dengan yang lainnya, ya. Nah, keunggulan-keunggulan ini sebenarnya memupuk yang namanya citra diri yang positif terhadap si anak, ya. Si anak itu punya kebanggaan pada dirinya sendiri. Aku mampu loh menulis, ya. Aku mampu mengungkapkan pikiran-pikiranku, mengungkapkan gagasan-gagasanku, dan bahkan menggambarkan imajinasiku dalam bentuk bahasa tulisan. Apa manfaat yang ke-8? Orang yang memiliki kemampuan menulis yang bagus, ya, biasanya mereka memiliki kepercayaan diri yang bagus pula. Anak-anak juga begitu, ya. Kalau mereka mampu menulis dengan baik, misalnya mampu mengerjakan tugas yang ada unsur kepenulisannya, mampu menjawab soal-soal dengan bahasa yang bagus, ketika harus membuat paper, harus membuat makalah atau apa, gurunya melihat, wah, ini anak ini bagus sekali tulisannya, ya, anak ini mampu mengkomunikasikan gagasan dengan baik. Apa yang terjadi? Mereka akan tumbuh rasa kepercayaan diri yang besar pada dirinya sendiri, ya. Ini kepercayaan diri ini sangat penting, sangat bermanfaat dan sangat berguna dalam kehidupan mereka nanti, ya. Bayangkan kalau kita memiliki anak yang mau mencoba ini khawatir, mau mencoba itu takut, mau melakukan ini itu sudah nggak berani. Itu kenapa? Karena mereka tidak memiliki rasa kepercayaan diri. Berlatih menulis untuk anak-anak sebenarnya bisa difungsikan untuk memupuk rasa percaya diri mereka. Jadi sekarang sebenarnya apa fungsi mendorong anak kita saat ini untuk berlatih menulis sejak dini, ya? Bahkan mendorong anak kita di masa-masa mereka belajar di rumah, pandemi corona ini masih mengejala di seluruh dunia, ya. Ini karena begini sebenarnya, kita tidak sedang mendorong mereka untuk suatu saat berprofesi atau menjadi seorang penulis. Sebenarnya bukan itu maksud saya, ya. Mungkin mereka punya cita-cita sendiri, mungkin mereka punya keinginan sendiri. Nah, keterampilan menulis ini, writing skill ini sebenarnya hanya merupakan salah satu kunci pengembangan diri mereka. Jadi ingat, ya, esensinya di sini adalah menulis tidak dijadikan sebagai batu loncatan si anak ini untuk suatu saat menjadi penulis. Tidak harus. Tapi kalau suatu saat mereka ingin jadi penulis yang top, penulis yang beken, boleh, ya. Tapi sebenarnya tujuannya adalah menulis di sini sebagai instrumen pengembangan diri mereka, ya. Seperti saya bilang tadi, manfaatnya bisa untuk mengeksplorasi diri, bisa untuk menumbuhkan citra diri yang positif, untuk menumbuhkan kepercayaan diri, untuk meningkatkan keterampilan analisis mereka, menambah kosakata, kemudian membuat mereka memiliki keterampilan berbahasa yang bagus. Nah, kenapa disebut sebagai aspek pengembangan diri? Jadi ya sehari-hari mereka nanti akan membutuhkan skill ini, ya. Coba dilihat apakah sejak anak kita duduk di bangku SD sampai perguruan tinggi mereka bisa terlepas dari yang namanya aktivitas menulis. Enggak kan? Mereka
Selalu ada tugas-tugas yang sifatnya menulis, bahkan merangkum, kemudian membuat catatan-catatan, kemudian menjawab soal, membuat makalah, membuat presentasi segala macam. Semua membutuhkan keterampilan menulis. Nanti kalau misalnya mereka sudah sampai ke jenjang pendidikan tinggi, jadi mahasiswa, salah satu menu pokoknya adalah membuat paper. Itu menjadi tugas yang pasti akan mereka temui, dan kalau mereka tidak belajar dari awal, mereka akan kesulitan dalam proses belajarnya. Ketika mereka nanti lulus dan bekerja, mereka akan ketemu lagi, ya. Mulai dari menulis riwayat hidupnya sendiri, mengajukan proposal, menulis surat bisnis, membuat laporan, macam-macam ya. Anda yang bekerja di berbagai macam profesi pasti tidak pernah terlepas dengan aktivitas menulis. Oke? Sekali lagi saya sampaikan ya, menulis ini manfaatnya sangat banyak, dan ketika anak-anak kita berlatih sejak awal, mereka akan memiliki satu keunggulan komparasi dibanding mereka yang tidak belajar atau tidak mengembangkan keterampilan menulisnya. Oke, saya akan lanjut dengan beberapa aspek yang lebih detail lagi tentang keterampilan menulis ini. Ya, Anda bisa simak di video berikutnya. Jangan lupa, kalau Anda mendapatkan manfaat, like video ini, subscribe channel saya, silahkan komentar. Sampai ketemu lagi. Supaya anak-anak segera bisa melakukan aktivitas menulis, dan orang tua dia akan memiliki kosakata yang lebih banyak. Nah, itu sangat diperlukan.